Kita mulai cerita ini di sebuah sekolah bernama Bangaing Witaya. Terlihat adegan di masa setahun lalu ada seorang guru wanita bernama An. Ia sedang ditegur oleh kepala sekolah karena memiliki tato bintang di tangannya. Dan karena itu juga ia akhirnya dipindah tugaskan ke sebuah sekolah rumah kapal yang terpencil. Terlihat di masa sekarang di tempat yang sama, kepala sekolah itu lagi sedang menerima seorang guru pengganti. Tepatnya pengganti Bu An untuk sekolah rumah kapal. Ia bernama Song. Diperlihatkan scene film dalam dua sisi berbeda waktu, secara silih berganti. An di masa lalu yang berangkat bersama kawannya Gigi, dan Song di masa sekarang yang berangkat sendiri. Setibanya di dermaga, Song pun naik perahu menuju lokasi. Begitu juga diperlihatkan An dan Gigi yang naik perahu, hingga sampailah mereka di sekolah itu. Gigi lalu mengajak An untuk berfoto bareng sebagai kenang-kenangan. Di masa sekarang, Song akhirnya sampai juga di sekolah rumah kapal. Sejenak memandang sekitar, ia lalu berpura-pura sedang mengajar anak didiknya. Lalu ketika ingin mengambil sesuatu di papan tulis, ia mendapati sebuah buku harian. Kemudian Song membuka dan membacanya. Buku itu ternyata milik An yang setahun lalu bertugas di sana. Sampai siang hari, Song ketiduran di kursi. Karena terjatuh, ia pun terbangun. Lalu ia berteriak keluar, "Kemana semua orang?" Dalam kesendiriannya, Song melakukan beberapa kegiatan di sana. Lalu ia mencoba menghidupkan sebuah mesin perahu. Tapi karena tidak ahli, tangannya pun terkilir. Kembali ke waktu An di masa lalu, terlihat ia sedang mencoba menghidupkan genset. Terlihat juga kawannya Gigi yang sedang mencoba menghidupkan keran air. Gigi mencoba memasukkan jarinya, lalu ia terkaget karena keluar cicak dari keran air dengan air yang kotor, dan Gigi pun muntah. Beberapa hari di sana, kulit An terkena ruam merah di lengannya, dan dalam keadaan yang serba kurang itu membuatnya mengeluh di buku harian. Kembali di masa kini, terlihat Song tengah mengambil air keran sama seperti Gigi. Sekejap terlihat ada perahu melintas. Ia pun memanggilnya. Song kemudian bertanya ke tukang perahu, "Mengapa anak-anak belum ada yang datang?" Si tukang perahu menjawab, mereka belum tahu kalau ada guru pengganti. Song akhirnya berangkat dengan perahu untuk menjemput mereka. Ia memberitahu dan menjemput mereka satu demi satu. Kembali di masa An, kala itu An dan Gigi mendapat 7 orang murid, dan perjalanan mengajar mereka pun dimulai. Balik lagi di masa kini, Song diperlihatkan sedang berkenalan dengan murid didiknya. Mereka berkenalan satu demi satu. Lalu Song juga memperkenalkan dirinya. Ada seorang murid bertanya kepada Song, "Apakah Bu An akan datang?" Si murid lalu cemberut karena Song berkata, "Bu An tidak akan datang." Sebuah fakta terungkap, ternyata sekolah tersebut muridnya berbeda kelas. Keesokan harinya, saat Song masuk kelas, tidak ada murid satupun terlihat. Lalu ia mencari mereka dan mendapati muridnya sedang bermain di laut. Ia lalu berteriak memanggil mereka. Setelah semua berkumpul, Song memarahi semuanya. Ia lalu mengambil sebuah kayu dan memukul tangan murid-muridnya. Lalu salah satu muridnya menangis, dan Song pun merasa bersalah atas itu. Sampailah pada malam hari, saat anak-anak tertidur, Song merasa rindu dengan kekasihnya, dan malam pun berjalan. Tiba saatnya weekend, anak-anak pulang dijemput oleh perahu. Mereka pun berpisah. "Sampai jumpa hari Senin," kata si tukang perahu. Song lalu memutuskan ke dokter untuk memeriksakan tangannya. Terlihat di masa lalu, ada Nui bersamaan yang juga ke dokter. Ia memeriksa lengannya yang kena ruang di awal film tadi. An dan Nui sempat bercekcok terkait tugasnya di sekolah kapal. Nui mengkhawatirkan kondisi An di sana, tapi An tetap pada pendiriannya. Kembali di masa kini, terlihat Song yang kembali pulang. Saat di seberang jalan, Song melihat pacarnya sedang berboncengan dengan seorang pria. Terlihat juga mereka masuk kamar berdua. Song menunggu pria itu di luar, dan ketika si pria keluar, Song langsung mengadu kepalanya. Tampak di dalam kamar, Song sedang menginterogasi pacarnya. Mereka pun bertengkar.
Lalu Song pergi dengan wajah sedih bercampur marah. Ia lalu membawa motornya ikut ke sekolah kapal. Sampai di rumah kapal, ia berteriak sekencang-kencangnya, dan ketika menatap langit-langit rumah, terlihat buku harian milik An. Ia lalu mengambilnya dan membuka isi buku tersebut. Ternyata An juga menulis pertengkarannya dengan Nui di rumah sakit. Sesuai dengan buku harian itu, An melompat ke air sambil berteriak melepaskan kegalauannya. Dan Song pun lebih ekstrim, ia bahkan melompat bersama motornya. Di masa dan waktu yang berbeda itu, terlihat keduanya merasa lega. Song mulai membaca setiap buku harian milik An tersebut. Ia mulai memahami An lewat buku itu. Kembali di masa lalu, Gigi terlihat masuk kloset karena sakit perut. Tiba-tiba ia berteriak saat An mengajar. Betapa kagetnya semua, ternyata di bawah kloset ada seorang mayat. An dengan berani mencoba meraih mayat tersebut. Setelah selesai, tampak biksu melakukan ritual untuk bersih-bersih, dan tim SAR pun mengevakuasi mayat dimaksud. Setelah kejadian itu, Gigi tampak terburu-buru membawa barang-barangnya. Ia mengatakan sudah tidak tahan tinggal di sana. Meski An sudah membujuknya, Gigi tetap pergi meninggalkan An. Di malam hari, An sedang menulis kalimat, "Tidak akan pernah menyerah." Kemudian datang murid-muridnya yang ketakutan, minta ikut tidur bersamanya. Dimunculkan dari sisi Song yang tersenyum membaca cerita An di buku itu. Kembali di masa lalu, terlihat Nui yang sedang menjemput An di dermaga. Mereka akhirnya berbaikan kembali. An bertekad untuk melanjutkan mengajar di sana. Terlihat An mengajar dan memberikan bintang untuk setiap muridnya yang bisa menjawab. Di masa kini, Song pun melakukan hal yang sama. Suatu ketika saat Song mengajar, tiba-tiba muncul seekor ular laut di lantai kelas. Semuanya menjadi panik. Dengan mengumpulkan keberanian, akhirnya Song menghajar ular tersebut dengan kayu dan berhasil. Tapi malangnya lengan Song terlihat terluka. Ia sempat berkata bahwa ia kena gigitan ular. Anak-anak pun mencoba menolong Song saat itu, tapi ternyata Song hanya kena paku dari kayu pemukulnya tadi. Di malam hari, mereka pun tampak membuat makan malam bersama. Lalu diperlihatkan dari kedua sisi, An dan Song sedang bergotong royong dan bermain bersama anak-anak didiknya. Hari itu tampak Song terlihat senyum-senyum sendiri. Ia mengukur tinggi An yang terdapat di salah satu palang rumah. Suatu pagi, saat semuanya sedang bersih-bersih rumah, mereka menemukan foto selfie Gigi dan An di awal film. Song melihat foto tersebut, tapi hanya terlihat Gigi seorang dan tangan An yang bertato bintang. Song pun perlahan mengenal An lewat tato itu. Hingga malamnya Song bermimpi didatangi oleh An, tapi terkaget yang terjadi malah hujan badai. Badai menghancurkan rumah kapal tersebut. Dan setelah badai berlalu, dengan penuh semangat, mereka akhirnya bersama-sama membangunnya kembali. Song melihat tulisan An tentang kesepian. Ia pun membalas menulis di sana dengan kalimat, "Ia juga kesepian." Dengan tersenyum, Song mulai rajin membalas tulisan di buku itu.